warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil muhtaram, qala al-muallif babul ma'rifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibagi 3 bagian. Yang pertama, mengerti kepada Allah. Siapapun mengerti kepada Allah bagi manusia yang beriman. Yang kedua, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala semuanya kenal kepada apa yang diciptakan dan maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Tapi yang dikenal oleh Allah belum tentu orang itu sendiri kenal sama Allah subhanahu. Kalau kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjalin. Menjalinnya dengan apa? Yang pertama, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu tingkat pertama yang wajib. Semakin tambah taatnya berarti tambah takarrubnya, kedekatannya dirinya kepada yang menciptakan. Apalagi didorong dengan kecintaannya, dengan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meningkat martabat mahabbah, tidak menengok atas pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin atas janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa la yukhliful mi'ad, tidak bakal akan ingkar janji, itu pasti. Kalau Allah ta'ala menjanjikan bagi orang yang taat al-muttaqin di surga, pasti itu benar. Dan barang siapa yang bermaasi neraka tempatnya, pasti benar. Dan kita wajib beriman dengan adanya neraka dan surga, wajiban. Tapi bagi orang-orang yang mahabbah, yakin dengan adanya itu, tujuannya itu mutlak hanya cinta benar-benar kepada Al-Khaliq. Tidak memikirkan itu pahalanya apa, tidak pernah pakai hitungan, karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang gampang saja, setiap seseorang pasti mempunyai idolanya, terutama selaku manusia. Ada kesalahan itu. Selamat datang. Setijar atau anak berterjemah? Setijar. Kami bersama mengucapkan selamat datang atas cucu guru saya dan putra guru saya, Sayyidi Syekh Rajab Dib dari Suriah. Itu beliau guru saya. Nah, ini kita hari ini kedatangan cucu guru saya dan putra guru saya, Sayyidi Syekh Al-Arif Billah Rajab Dib. Yang hebat itu satu. Apa kehebatannya? Bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 1 Desember
bertepatan 12 Rabiul Awal. Jadi rupanya ini tanda alamat mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini tidak diharamkan mendapat syafaat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang selalu kita dambakan. Perlu saya lanjutkan. Syekh Rajab beliau guru saya bukan dalam tarekat saja, bahkan di dalam ijazah beberapa kitab-kitab yang kita pernah belajar dari beliau. Belum 1 tahun ini belum ada, beliau sudah pulang ke rahmatullah, belum lama. Tapi alhamdulillah masih diteruskan oleh putra dan cucunya Syekh Mahmud dan Syekh Umar. Syekh Umar itu cucu Syekh Rajab. Kalau Syekh Mahmud menantu Syekh Rajab, sama saja putra dengan mantu kedudukannya. Jadi hari ini kita sangat bahagia sekali, petanda kasih sayang Allah, petanda cinta Nabi SAW kepada pengajian khususnya Kliwonan yang bertepatan jatuh 12 Rabiul Awal. Kita masih dikirimi orang-orang yang ahli salawat kepada baginda Nabi SAW. Ganteng-ganteng ya dua-duanya ya. Ganteng-ganteng ada. Saya tanya sama ibu-ibu bukan bapak-bapak. Ganteng-ganteng. Tadi sebutkan al-ulama warathatul, pewarisnya begini, bagaimana yang mewarisi? Tidak bisa kita bayangkan ya, kayak apa cantiknya, gantengnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita teruskan. Disinilah mahabbah nilainya dibuktikan pagi ini. Mahabbah kita melalui pintunya siapa? Yang pernah diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni. Siapa yang diperintah untuk mengucapkan fattabi'uni? Ketika ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mendapatkan yuhibbukumullah mustahil kalau tidak melalui pintu fattabi'uni. Kelak pasti akan dicintai oleh Allah selagi orang itu mau mengikuti fattabi'uni. Siapa yang disuruh untuk mengucapkan fattabi'uni? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku dalam mahabbatillah. Nanti kalian semuanya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Nah, kalau kita sudah kenal dengan pintunya fattabi'uni itu tersebut, karena ada pintunya yang nuntun untuk mencapai yuhibbukumullah, insya Allah tidak banyak halangannya. Tadinya kita kenal, lama-lama dikenal. Nah, kita ini belajar dari mengerti kepada Allah, belajar kenal kepada Allah, dan yang menjauhkan, memutuskan cinta kita, kenal kita kepada Allah, mari kita bersama-sama menghindari. Jangan sampai karena putus hingga tertutup pintunya kenal kita kepada Allah. Artinya sih ngerti, tapi pintunya untuk kenal kepada Allah ditutup, apalagi sampai dikenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dikenal sama Allah Ta'ala, itu paling mahal sekali. Contoh yang simpel saja, kita kepada Allah terlalu tinggi. Kalau bapak sama emak, atau bapak itu sedang di kamar,
tidur, begitu anaknya itu datang, tahu kenal langkahnya anaknya, yang perempuan ataupun yang laki kenal, belum masuk pintu atas sudah dipanggil, Fulan, ya Pak, kenal. Sebabnya apa? Tadinya kenal, dikenal. Loh, itu manusia diberi begitu. Nah, bagaimana Allah Ta'ala yang menciptakan? Jauh lebih dari segala-galanya. Itulah, mari kita kenal dulu kepada Allah, sehingga semoga dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenal sama Allah Ta'ala, kemana-mana selalu membayangkan yang dikenal. Tapi tidak semudah itu, sulit. Untuk kenal kepada Allah itu ngerti gampang, tapi untuk kenal itu sulit. Sebab kalau sudah kenal sama Allah Ta'ala, kemana saja tidak pernah melupakan yang dikenal, yang dicintainya. Ikut terus merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu, terus hatinya rindu. Seperti Sayyidi Syekh Hasan Asyadili, mata aku nanti kok kapan kita bisa bertemu dengan yang dicintainya. Itulah selalu didengungkan begitu. Itu diantaranya karena kenal. Maka dari itu Thariqah itu bagian untuk mengerti kepada Allah, kenal kepada Allah, dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semoga kita ini kenal sama pintunya. Siapa pintunya? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekiankan dulu, karena ini ada cucu guru saya, putra guru saya tidak adab dan tidak akhlak apabila kita berlebihan atau tidak mengenal waktu. Biar kita minta kepada Syekh Syekh Mahmud, ada Syekh Syekh Omar, kebetulan Syahrul Rabiul Awal, untuk mengenalkan lebih jauh, kita kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejauh mana kita mengerti dan kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi